Especially us. Okay. All right, this could be the 8th. Thanks for coming. We want to start by saying we will hit. FBI. You need to come with us. No, I can't. My daughter. I did what you asked me to do. Clear. Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season 9. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang sedang bercumbu bersama kekasih gelapnya. Ketika sedang dalam adegan yang panas, pria tersebut meminta kepada kekasihnya untuk mencekik lehernya lebih keras. Awalnya sih pria itu tampak terlihat menikmati cekikan yang diberikan oleh kekasihnya. Hingga akhirnya ia mengalami sesak nafas karena kekasihnya mencekik terlalu kencang. Dan rupanya wanita itu memang berniat untuk membunuh pria tersebut. Dan inilah Genuine Models Inc. Blacklister nomor 176 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang sedang membahas perihal Mears yang meninggalkannya. Ia bertanya-tanya apakah Mears benar-benar akan kembali? Wicca hanya bisa terdiam, lalu ia mengalihkan fokus dari Reddington kepada seseorang yang telah menunggu di luar. Dan ternyata orang itu adalah Cooper. Cooper berpikir Reddington memanggilnya karena ia memiliki suatu kasus. Dan memang, Reddington hendak memberikan sebuah kasus untuknya. Sementara ia akan pergi ke kasus yang lain. Kali ini Reddington ingin Cooper menginvestigasi perihal kematian dari duta besar Warren yang tewas setelah dicekik oleh istri tirinya. Dengan kematian tersebut terjadi ketika malam di mana mereka berpesta berdua. Setelah mendapatkan informasi dari Reddington, Cooper langsung membawa kasus tersebut ke lokasi hitam. Ia menjelaskan jika duta besar Warren mengenal istrinya di sebuah perusahaan bernama Genuine Model atau model yang asli. Awalnya wrestler tampak skeptis, apakah ini hanya pengalihan semata yang dilakukan oleh Reddington agar ia bisa menyelesaikan permasalahannya? Cooper meminta kepada wrestler untuk fokus terlebih dahulu. Kemudian Cooper menjelaskan, Reddington memberitahunya jika mereka bisa menginterogasi seseorang bernama Madam Karelas untuk menggali informasi terkait kematian dari Warren dan apa yang modelnya telah lakukan kepadanya. Tak lama kemudian, pihak FBI berhasil mengundang Karelas ke lokasi hitam. Di sana Madam menjelaskan jika setiap modelnya melakukan tugas dengan baik dan tak ada satupun dari mereka yang pernah mengecewakan kliennya. Namun FBI tak terlalu percaya kepada perkataan dari Madam. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menjadi klien selanjutnya dari model tersebut. Karelas menjawab, Mates Pate dari sebuah kongres banjir. Terlihat pula modelnya telah bersama dengan Matt di sebuah hotel. Sementara itu, seorang pria yang membaca kematian dari duta besar Warren ternyata sedang bersama model dari Karela. Ia berkata kepadanya, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau dengan memanfaatkan para pejabat tersebut. Di satu sisi, rupanya Reddington menghampiri kediaman seorang teman lamanya yang baru saja tewas, yaitu Bernie. Dengan menggunakan nama samaran dari Steve Homan, ternyata ia bertemu dengan Cassandra. Tentu saja, Reddington langsung memperkenalkannya kepada Wicca dan Cassandra mengaku ia adalah rekan dari Reddington yang pernah mencuri beberapa koleksi mahal bersama Bernie. Sayangnya mereka tak pernah menemukan koleksi yang sedang mereka curi. Ketika sedang terdiam, Wicca tiba-tiba bertanya, apakah perhiasan tersebut berbentuk ruby? Reddington mengiyakan pernyataannya dengan menjelaskan jika ruby tersebut berada di Myanmar. Dan lalu ia bertanya, mengapa Wicca mengetahui tentang perhiasan tersebut? Lalu tiba-tiba Wicca menunjukkan ruby itu yang terpampang di leher istri dari Bernie yang bernama Matilda. Tanpa banyak basa-basi mereka langsung berbicara dengannya dan Cassandra sangat memuji ruby cantik tersebut. Matilda mengaku ruby itu ia dapatkan dari Bernie di hari pernikahan mereka berdua. Setelah itu Matilda berpamitan karena harus menyapa tamu yang lainnya. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka berdua, di mana Reddington yakin jika itu adalah sebuah pencurian karena seingat dirinya ia telah mengasingkan Bernie ke Nuna Fatu, sementara Peter Flynn rekannya menghilang begitu saja.
Setelah pihak FBI mendapatkan informasi bahwa Matt Spade ditemukan tewas di kamar hotelnya, Wrestler langsung diminta untuk pergi ke TKP. Di sana ia diberitahu oleh pihak forensik jika Spade tewas karena cekikan yang sangat kuat. Ia heran, wanita mana yang bisa mencekik seorang pria hingga berbekas. Lalu pihak forensik memperlihatkan sebuah bukti berupa satu helai rambut yang mungkin saja bisa membuat Wrestler menggunakan hal itu untuk mencari pembunuhnya. Kembali kepada Reddington, saat ia sedang berbincang dengan Cassandra, tiba-tiba saja Cassandra memiliki ide untuk mencuri kembali ruby yang masih dimiliki oleh istri dari Bernie. Karena ia merasa ruby itu adalah hak milik mereka sejak dahulu kala. Tetapi Reddington menolak karena ia memiliki urusan lain. Lalu Cassandra mengajaknya untuk sekedar meminum kopi atau makan malam dan Reddington lagi-lagi menolaknya. Ia hanya memberi kecupan kepada Cassandra lalu pergi begitu saja dari pesta malam. Di lokasi hitam ketika Dembe, Park, dan Aram sedang mencari tahu informasi mengenai Spade dan Warren yang memberikan uang sebesar $250,000 ke sebuah perusahaan bernama Sweet Forenca Antiques, Wrestler tiba-tiba datang, memberi informasi kepada mereka bahwa jika ia berhasil mendapatkan bukti mengenai satu helai rambut milik Darlene Wonziak, seorang perawat yang tinggal di Arlington. Di satu sisi, Cooper menghampiri sebuah bar bersama Lou setelah ia mendapatkan informasi jika bartender di bar tersebut mengetahui pembunuhan terkait Abel, seorang polisi di DC. Awalnya bartender bernama Grant itu tak mau memberitahu kepada mereka, namun Cooper memaksanya, bahkan ia memberikan informasi miliknya agar bartender tersebut bisa berubah pikiran lalu memberitahunya. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang ternyata mendatangi kediaman dari Matilda keesokan harinya, lengkap dengan membawakan pie untuknya. Ketika ia masuk ke dalam, Matilda tiba-tiba memperkenalkan Reddington kepada Cassandra yang telah tiba lebih dahulu. Lalu mereka langsung diperlihatkan untuk duduk dan Matilda menjamu mereka dengan teh hangat. Saat sedang berdua ketika Matilda pergi, mereka terlihat sempat merencanakan sesuatu untuk mencuri ruby yang kini dimiliki oleh Matilda. Kembali kepada Cooper yang akhirnya berbicara secara langsung dengan Grant. Ia mengaku jika suatu hari seorang detektif datang. Secara langsung Grant melihat kejadian detektif tersebut memasukkan sebuah pil ke dalam minuman dari Abel dan tak lama kemudian setelah kejadian itu Abel tewas. Bartender tersebut menjelaskan ciri-ciri dari detektif yang meracuni Abel di mana ia memiliki sebuah tato elang di area dadanya. Di sisi Reddington, perdebatan kembali terjadi. Saat itu Cassandra ingin mendapatkan bagian dari hasil ruby yang telah berhasil mereka curi. Tetapi Reddington tak mau memberikan hal itu meskipun Cassandra hanya ingin menerima 30% hasil dari penjualannya. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba Matilda berteriak histeris, mengaku kepada mereka berdua jika ruby miliknya baru saja hilang. Tentu saja hal tersebut membuat Reddington dan Cassandra dengan terpaksa melakukan sedikit sandiwara. Mereka meyakinkan Matilda untuk mengingat di mana tempat yang dirinya simpan untuk menyimpan ruby tersebut secara aman. Matilda mengaku ia menyimpannya di tempat yang sangat aman. Sementara itu terlihat pihak FBI yang kini kembali berhasil menemukan tempat di mana model genuine hendak melancarkan aksinya kepada seseorang pengusaha bernama Burton. Saat model tersebut hendak mencekik Burton hingga tak berdaya, Aram serta Park langsung mendobrak pintunya. Kemudian ia mendorong wanita itu hingga tak tersungkur jatuh ke lantai. Namun plot twist terjadi di sini ketika Aram sedang memeriksa. Ternyata ia merasakan keanehan ketika melihat wanita tersebut justru seperti terlihat sebuah robot. Keanehan ini tentu membuat FBI mencoba menghampiri sebuah perusahaan robot. Mereka bertanya tentang salah satu model yang mereka ciptakan dan pemilik perusahaan mengaku jika model ciptaan mereka yang bernama Chrissy adalah salah satu model yang paling populer digunakan oleh para pria. Kembali kepada Reddington, masih dalam permasalahan hilangnya ruby milik Matilda, kini kecurigaan mulai terjadi ketika Matilda merasa mereka berdua lah yang ternyata mencuri ruby miliknya. Saat Matilda hendak menelepon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, tiba-tiba ia diancam oleh Reddington yang ingin menceritakan fakta tentang Bernie atau suaminya. Reddington mengaku jika Bernie adalah rekan bisnisnya. Mereka tak hanya mencuri tetapi juga menjual beberapa barang berharga kepada klien. Salah satunya adalah ruby yang kini Matilda miliki. Padahal saat itu seharusnya ruby itu dijual kepada klien mereka dan Bernie bukanlah sekadar rekan bisnis baginya. Di sisi FBI, setelah mereka mendapatkan penjelasan terkait Billy Burton yang baru saja membeli satu buah unit Chrissy, Aram langsung mencoba untuk melacak tempat di mana saja robot Chrissy berada. Dan beruntungnya Aram berhasil menemukan keberadaan dari robot tersebut dan orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap 3 pria. Tetapi ternyata orang itu pun menyadari jika dirinya telah tertangkap basah. Maka dari itu ia langsung mengajak robotnya untuk segera pergi kabur.
Ketika FBI tiba di tempat tersebut, mereka gagal menangkapnya. Hanya mereka melihat foto dari pria itu bersama Chrissy. Meskipun begitu, mereka tetap berhasil menemukan keberadaannya ketika pemilik perusahaan robot mau ikut membantu FBI dalam melacak chip di dalam tubuh milik Chrissy. Dembe dan Aram yang saat itu sedang berada di lapangan langsung menghadang Graham di jalan yang berlawanan, sehingga hal tersebut membuat Graham terpojok. Saat Restler meminta kepadanya untuk menyerah, ternyata Graham yang terlalu menyayangi Chrissy justru mengajukan mobilnya ke dalam jurang hingga membuat mereka berdua tewas. Sementara itu, Reddington akhirnya mengetahui fakta mengejutkan jika ternyata Burley tewas bukan karena suatu penyakit, melainkan diracuni oleh istrinya sendiri. Sebenarnya Matilda telah mengajukan gugat cerai kepada Bernie, namun saat itu Bernie menolak sehingga membuat Matilda terpaksa meracuninya. Kini, Reddington akan mengambil kembali ruby yang bukan hak milik Matilda, dan pada akhirnya ia memberikan sebagian hasil dari ruby tersebut kepada Cassandra setelah penjualan cukup besar mereka dapatkan. Episode 14 di season 9 scene dibuka oleh dua orang wanita yang sedang berkemah. Terlihat salah satu di antara mereka sedang membacakan sebuah buku sembari bercengkrama. Tetapi ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba mereka mendengar suara misterius dari ala luar tenda. Sontak, salah satu di antara mereka langsung memeriksa dan ketika ia baru saja menjulurkan kepalanya keluar, seorang wanita misterius tiba-tiba saja muncul yang langsung mengacaukan suasana. Dan inilah Eva Mason, blacklister nomor 181 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Wicca yang memberitahu Reddington jika Tadashi baru saja berhasil menyelam ke dalam laptop milik Van Dyke. Sayangnya, di sana ia belum bisa menemukan apapun karena Van Dyke menggunakan jaringan yang lebih terenkripsi. Reddington tahu siapa yang bisa membantu mereka untuk jauh lebih dekat ke dalam laptop miliknya, yaitu Herbie, dan ia lalu menyuruh Wicca untuk segera menghubunginya. Saat mereka sedang berbincang, Reddington kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Cynthia Panabaker. Dengan wajah yang pucat serta terlihat ia panik, dirinya meminta bantuan kepada Reddington untuk mencari tahu alasan mengapa anaknya yang bernama Sheila Panabaker tiba-tiba kembali muncul ke dalam permukaan dalam keadaan kurus dan terlihat seperti telah disiksa. Akhirnya Reddington menyerahkan kasus ini ke FBI. Di lokasi hitam, Cooper menjelaskan kepada rekan-rekannya mengenai Sheila Panabaker, putri kandung dari Cynthia yang setelah dinyatakan menghilang kembali muncul di dalam hutan. Mereka telah menginterogasi kedua wanita yang sedang berkemah ketika mereka dihampiri oleh Sheila dan kini ia meminta kepada Aram serta Restler untuk bertanya terkait kondisi Sheila kepada dokter. Rupanya namun Aram menolak dengan alasan ia memiliki urusan yang jauh lebih penting yang harus dirinya selesaikan terlebih dahulu, sehingga Cooper mengganti Aram dengan Park sebagai partner dari Restler. Di sebuah rumah sakit, terlihat dua orang perawat yang mencoba mencari prospek baru untuk pasien mereka setelah Sheila dinyatakan kabur dari rumah sakit itu. Setibanya di rumah sakit, Aram dan Restler diberitahu oleh dokter jika Sheila mengalami luka yang cukup berat di area paru-parunya. Tak hanya itu, Sheila juga memiliki sebuah bekas luka aneh serta mengerikan di balik pahanya. Lalu, mereka bisa melihat bagaimana luka itu tertancap di dalam paha milik Sheila. Terlihat target baru dari perawat tersebut adalah seorang anak perempuan yang sedang sakit dan kebetulan dirawat di rumahnya. Namun ketika ibunya sedang meninggalkan anak itu, tiba-tiba saja anaknya mengalami kejang-kejang yang membuat ibu tersebut harus membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah Restler dan Park tiba di lokasi hitam kembali, mereka langsung menjelaskan semua yang mereka ketahui kepada rekan-rekannya, termasuk kepada Cynthia yang berada di sana. Sementara itu, Reddington menghampiri Herbie untuk meminta bantuan kepadanya. Saat itu Herbie terlihat cukup kusut karena ia ditinggalkan oleh istrinya dengan kondisi bayi mereka yang terus merengek. Karena ingin membantu Herbie, Reddington mencoba menggendong putrinya, menenangkannya hingga membuat Herbie merasa sangat ingin Reddington tinggal sebentar bersamanya. Memang, Reddington hendak tinggal sementara asalkan Herbie mau membantunya mencari tahu tentang Tracker. Di satu sisi, ketika sang ibu dari putrinya sedang sakit telah berada di rumah sakit, tiba-tiba seorang perawat datang dengan alibi hendak memindahkan putrinya. Tetapi ketika perawat itu menyimpan selimut untuk memindahkan putrinya ke kursi roda, ia justru mengeluarkan sebuah alat suntik lalu membius ibu dari anak tersebut hingga tak sadarkan diri. Beruntung, ketika hendak diculik, anak itu berhasil berteriak sehingga perawat gadungan tersebut tak jadi menculiknya karena FBI datang terlebih dahulu untuk menyelamatkannya. Setelah ibu dari anak tersebut siuman, Restler menjelaskan mereka adalah agen federal dan berjanji akan terus menjaga mereka berdua dari penculikan misterius tersebut. Kembali kepada Reddington, ketika Herbie sedang mengerjakan tugasnya, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Cooper yang memintanya untuk mencari tahu sebuah alat injeksi dari foto yang telah ia kirimkan.
Melihat foto tersebut membuat Reddington harus meminta maaf kepada Herbie karena telah membuat tugasnya menumpuk dan ia memintanya untuk mencairkan terlebih dahulu alat injeksi itu. Di lokasi hitam, setelah Reddington memberikan kabar baik kepada Cooper terkait tempat di mana alat injeksi itu ditemukan, ia langsung mengirim Rester dan Dembe agar segera pergi ke rumah sakit tersebut. Setibanya mereka berdua di sana, mereka terkejut ketika melihat beberapa pasien wanita terborgol di ranjang mereka. Lalu tiba-tiba saja seorang wanita dari belakang datang berusaha untuk menusuk wrestler. Untungnya Dembe saat itu datang di waktu yang tepat. Ia langsung menghentikan serangan tersebut dan membawanya ke lokasi hitam untuk diinterogasi. Setelah mendapatkan informasi, mereka langsung menghubungi Cynthia Panabaker yang tak lama akhirnya datang ke lokasi hitam. Ia begitu murka ketika mengetahui jika ternyata wanita itulah yang telah menyiksa anaknya sendiri dan bertanya-tanya apa yang akan FBI lakukan kepadanya. Cooper menjelaskan mereka akan berusaha untuk menginterogasi dan menggali informasi darinya terlebih dahulu. Karena kuat diduga ia tak berjalan sendiri, melainkan dirinya memiliki seorang rekan yang belum bisa mereka tangkap. Setelah Cynthia menghampiri lokasi hitam, kali ini ia mendatangi Reddington untuk berterima kasih atas apa yang telah ia lakukan mencari keberadaan dari Sheila Panabaker. Reddington tak mengkhawatirkan hal itu karena ia senang membantu seseorang untuk mencari suatu kebenaran. Karena Reddington pun ingin membantu Cynthia untuk suatu pembalasan yang mungkin saja akan nanti Cynthia lakukan kepadanya. Kemudian mereka berdua dihampiri oleh Brimley yang membawa peliharaan kesayangannya berupa tikus, siap untuk melakukan tugas menyiksa musuh Reddington agar mau memberikan informasi kepada mereka. Di lokasi hitam, akhirnya Aram berhasil mengumpulkan bahwa ternyata penculikan terhadap para anak yang dilakukan oleh Beanstalk dan Eva adalah karena mereka ingin melindungi anak-anak dari siksaan para orang tuanya. Hal ini tentu membuat pihak FBI terkejut, terlebih salah satu korban dari penculikan itu adalah Charlotte yang tak lain adalah anak dari Sheila Panabaker. Setelah mereka mendapatkan informasi yang ada, mereka langsung menghampiri kediaman suami dari Eva untuk menggali informasi. Sementara itu, Mary Sutton telah memutuskan untuk memindahkan anaknya ke tempat yang lebih aman. Tetapi tetap saja, pergerakan dari Mary dapat ditemukan oleh Eva yang langsung masuk ke dalam dan berusaha untuk menculik anaknya. Ketika Mary kembali ke kamar, ia terkejut melihat Eva telah berada di dalam dan berusaha untuk menculik anaknya. Terjadi sedikit drama di dalam sana, di mana Eva mencoba memberitahu kepada anak dari Mary jika sebenarnya ia tak sakit, melainkan dirinya dibuat sakit oleh ibunya secara percuma-cuma yang memberikan sebuah pil setiap hari agar anaknya terlihat pucat. Mary mencoba meyakinkan anaknya sendiri jika ia tak pernah melakukan hal itu karena tak ada orang lain yang ia cintai selain anaknya. Karena kebingungan, anak dari Mary tiba-tiba datang mengambil pistol yang berada di dalam tas milik ibunya dan langsung menodongkan senjata itu kepada Eva. Tak lama kemudian, FBI datang mendobrak pintu, meminta kepada mereka semua untuk berhenti menodongkan senjata dan menyerah begitu saja. Namun saat Eva hendak berbicara, anak dari Mary ternyata tak sengaja menarik pelatuk hingga sebuah peluru melesat tepat ke arah tubuhnya yang langsung terkapar begitu saja. Setelah kejadian itu, pihak FBI memutuskan untuk memeriksa Mary dan mengamankan anaknya dari jangkauan. Sementara itu, terlihat Wicca menghampiri seorang psikiater yang memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Di sana terlihat Reddington yang telah meminta kepada psikiater tersebut agar mau memberitahu satu nama kepadanya yang mengembangkan sebuah perangkat itu. Ketika melihat barang yang diperlihatkan oleh Reddington, psikiater itu menjelaskan jika seseorang pernah datang ke kantornya untuk meminta izin agar psikiater itu memeriksa istrinya yang mengalami gangguan kejiwaan yang akut. Ia memberitahu jika pria tersebut bernama Andrew Kennison. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Wester yang marah karena tiba-tiba semua rekannya tak pernah mempercayai dirinya lagi yang tak menggunakan narkoba. Semua agennya terdiam hingga benar-benar membuat Wester marah. Lalu ketika Wester kembali mencoba menjelaskan, sebuah kejutan tiba-tiba datang ketika Aram memberinya sebuah kue. Lantas semua agen FBI langsung berkumpul untuk merayakan perayaan tersebut. Dan episode 13 serta 14 di season 9 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.